Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini atas berkat rahmat Allah kita dapat berjumpa kembali dalam kuliah perdana kita di semester 1 Prodi Hukum ini dengan mata kuliah Hukum Media. Nanti mahasiswa akan sangat tertarik dengan hukum media karena sangat luas sekali, dan tanpa kita sadari bahwa media-media yang akan kita pelajari nanti ini, yang akan kita diskusikan ini, semuanya sudah dari tangan-tangan mahasiswa sekarang. Di tangan-tangan mahasiswa sekarang ada, luar biasa, ada suatu media yang bisa mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas sekarang ini nanti adalah mata kuliah Hukum Media. Kesempatan ini saya hanya akan menyampaikan pengantarnya saja. Karena ini adalah ngomong masalah hukum, maka kita harus tahu apa hukum itu. Memang kalau kamu lihat di kamus apapun, belum ada kata baku, satu kata mengenai satu arti mengenai apa hukum itu. Sampai hari ini ahli hukum bebas untuk berpendapat apa hukum itu. Tapi menurut Hans Kelsen yang sangat populer dalam dunia hukum kita untuk mempelajari hukum, hukum adalah suatu sistem norma yang mengatur perilaku manusia. Yang dimaksud di sini yaitu hukum terdiri atas norma-norma di mana dari norma-norma tersebut terbentuk suatu sistem. Ini sangat kuat. Hans Kelsen ini harus didalami oleh nanti mahasiswa hukum untuk siapa Hans Kelsen ini dan apa kontribusinya dalam pengembangan dunia hukum kita pendapatnya. Kalau secara arti yang sangat populer di Indonesia, hukum itu adalah tingkah laku, aturan tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat. Peraturan bersisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur perilaku manusia agar tidak bersinggungan dan merugikan manusia lain atau merugikan kepentingan umum. Itu yang sangat populer, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Nah, media apa? Setelah kita tahu apa itu hukum, maka kita sekarang menginjak apa itu media. Banyak kadang-kadang masyarakat atau mahasiswa yang apa ya media itu, semua media dianggap oh itu wartawan itu media, awak media. Ya boleh, tapi nanti akan kita perdalam. Setelah perkuliahan ini tidak boleh lagi ada mahasiswa yang tidak bisa membedakan mana apa saja media itu, harus dibedakan. Media adalah suatu segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Media adalah segala sesuatu bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Berarti apa? Sangat luas. Bisa pamflet, bisa baliho, bisa umbul-umbul, bisa koran, bisa televisi, bisa lewat yang di tangan-tangan mahasiswa-mahasiswa ini semua. Punya HP, HP itu media juga. Di dalamnya bisa jadi media pers, bisa menjadi media non-pers. Lalu media sendiri kita bagi jadi dua. Sudah saya sebutkan tadi, yang satu media pers, yang satu media non-pers. Jadi para mahasiswa-mahasiswa harus tahu sejak hari ini bahwa berbeda ternyata media itu. Ada dua di Indonesia media itu. Satu media pers, yaitu media yang menyebarkan karya jurnalistik berdasarkan undang-undang pers dan kode etik jurnalistik. Jadi, media yang menyebarkan karya jurnalistik berdasarkan undang-undang pers dan kode etik, yaitu media pers yang ada koran. Tentu berapa koran, mulai Kompas, Jawa Pos, Memorandum, Radar. Televisi, masuknya mana? Televisi selama dia isinya berita, memberitakan, itu berarti tunduk pada undang-undang pers, ya berarti media pers. Nah sekarang media non pers apa?
media yang memuat karya tulis, karya foto, karya audio, dan karya audiovisual yang dilakukan oleh masyarakat umum di luar pers. Jadi membedakannya, kalau media pers itu berarti media dilakukan berdasarkan undang-undang pers dan kode etik. Selain itu berarti non pers. Apa non pers itu? Apa aja? Ada baliho yang isinya bukan berita ya, baliho, promosi apa, pamflet, umbul-umbul, lalu televisi tapi yang bukan berita, radio yang bukan berita, itu media semua yang harus kita bisa bedakan mana yang pers dan mana yang non pers. Lalu ada lagi di atasnya new media. Nah ini kita sekarang ini generasi apa ini? Z atau generasi apa sekarang ini kan sudah new media semua kita. Menurut Marshall McLuhan, media baru atau new media adalah perkembangan teknologi komunikasi yang dalam sejarahnya telah memperluas jangkauan komunikasi manusia. Berarti new media. Detikan kita tahu kejadian di Jakarta hari ini, ada insiden kecelakaan, ada insiden demo atau apapun di Jakarta, jarak 1000 kilometernya bahkan 10.000 kilometer, bisa berapa detik kemudian sudah bisa tahu. Itu masuk dalam, menurut Marshall McLuhan, itu new media. Menurut Ronald Rice, media baru sebagai teknologi komunikasi yang memfasilitasi dan memungkinkan untuk terjadinya interaktivitas antara pengguna dan informasi. Dan kita pegang selama ini, new media, ada komunikasi, timbal balik, dan lain sebagainya terhadap kita. Ini masuk new media. Jadi hari ini kita tahu media pers, kita tahu media non pers, kita tahu new media. Menurut Maxwell, tempat di mana seluruh pesan komunikasi tersentralisasi. Distribusi pesan lewat satelit meningkatkan penggunaan jaringan kabel dan komputer. Itu new media, oke, memang luas sekali. Nah, kalau menurut saya sendiri, penguatan media konvensional ke media berbasis digital itu termasuk new media. Kita ringkes seperti itu. Jadi semua yang dulu dicetak, diketik, dicetak, dikirim pakai mobil, korannya baru nyampe. Nah sekarang lewat bikin langsung kirim, kejadian langsung dikirim. Itu sudah masuk new media. WhatsApp, Twitter, YouTube, Instagram, Facebook, semua itu masuk new media karena berbasis digital. Kita loncat lagi ke memperdalam nanti ini kira-kira apa yang dipelajari ya hukum media itu, tentang apa. Jadi hukum media bukan sekedar untuk melaksanakan. Hukum media itu bukan sekedar untuk melaksanakan dan menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan negara dalam kaitan dengan media. Tapi justru ini yang perlu kita catat, justru mengedepankan pengenalan bahwa hukum media diperlakukan sebagai hukum positif. Jadi masuk nanti kita kepada hukum positif, hukum yang berlaku, ada aturannya semuanya, di mana setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan. Jadi tiap orang itu nanti dalam konstitusi berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau sudah seperti ini, berarti negara kita sudah menjadi negara demokrasi, negara berdasarkan hukum. Hak-hak, prinsip komunikasi, menyampaikan informasi dan mendapat informasi secara bebas. Mungkin kalau di ranking negara kita nomor 1 di dunia. Kalau mungkin mau di ranking ya,
Bahkan ada penelitian-penelitian yang cenderung bebas media kita. Lalu hukum media sekurang-kurangnya terbagi menjadi dua. Kita mulai breakdown-kan bahwa hukum media ini lebih kita anggap menjadi dua, hukum media pers dan hukum media non-pers. Apa yang membedakannya? Hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban para praktisi dalam hal ini yaitu jurnalis, broadcaster, editor, produser berita, atau siapapun juga yang mempublikasikan suatu pesan atau berita. Atau lebih kepada bagaimana hukum mengatur manusia menggunakan media pers. Ini nanti tunduk pada hukum media pers. Lalu hukum media non-pers yang bagaimana? Hukum media non-pers yaitu hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban setiap orang yang menggunakan media dalam bentuk apapun, media cetak, elektronik maupun media online, baik dalam bentuk konvensional maupun new media. Boleh. Sekarang ini untuk jual beli apa semua cukup online, semua itu masuk media non-pers. Seperti itu. Jadi mahasiswa diharapkan sudah tahu nanti dalam pengantar ini media pers, media non-pers, hukum media pers, hukum media non-pers harus tahu. Lalu ketentuan hukumnya ini banyak ternyata. Jadi kan nanti mahasiswa-mahasiswa ini harus tahu ketentuan hukum terkait media apa saja. Mulai sekarang harus diinventarisasi. Itu KUHP jelas. Undang-Undang nomor 40 tahun 99 tentang pers. Itu jelas. Undang-Undang nomor 32 tentang penyiaran. Undang-undang tentang IT yang banyak menjerat kita yang orang tidak tahu, kirim WA, kirim macam-macam, meneruskan, memforward apa, jadi pidana kalau barang tidak benar. Undang-undangnya jelas, undang-undang IT. Undang-undang tentang perubahan IT, undang-undang pornografi, hati-hati, ngirim foto, ngirim gambar tanpa izin orangnya, atau mengirim gambar yang melanggar kesusilaan atau norma kesusilaan, itu juga jadi masalah. Adik-adik mahasiswa harus tahu betul bahwa sejak hari ini saudara sudah tahu mengenai hukum IT. Harus berhati-hati, harus bijak menggunakan apa itu IT tadi. Tentang hak asasi manusia, tentang perlindungan anak, bagaimana eksploitasi berita terhadap anak-anak, itu ada aturannya semua. Nggak sembarangan mempertontonkan anak, menampilkan anak yang dapat mempengaruhi secara luas perkembangan kejiwaan anak tersebut. Harus dilindungi di sini. Lalu dengan sistem peradilan anak, bagaimana kalau anak itu sidang nggak boleh difoto, nggak boleh diberitakan kalau yang menjadi tersangka atau saksi adalah anak-anak. Ini semua diharapkan kita nanti setelah mempelajari hukum media ini kita lebih bijaksana. Kita tahu, oh media pers itu begini, non pers itu begini. Oh kalau saya mau mendirikan perusahaan pers harus mempunyai ini. Kalau saya mau jadi YouTuber harus bagaimana. Kalau saya mau follow di Twitter atau mengembangkan bagaimana. Semua harus tahu. Tapi jangan khawatir. Kalian saya wajibkan kira-kira punya 4 buku. Wajib punya 4 buku ini. 1. Pengantar hukum media. 2. Hukum media massa. 3. Hukum komunikasi massa. Yang 4. Hukum media pers. Nanti 5 lagi ada hukum penyiaran. Nanti kita singgung dalam penyiaran ini. Dan saya sampaikan bahwa nanti yang kita pelajari dalam silabi perkuliahan kita ini, pengantar sudah hari ini kita sampaikan. Yang kedua, media. Kita konceki nanti media itu pengertian dan fungsinya. Kita dalami sejarah media di Indonesia. Bagaimana mulai Indonesia merdeka atau mulai zaman Belanda sampai hari ini, bagaimana perkembangan media. Lalu hukum media massa itu apa? Hukum komunikasi massa. Media komunikasi itu apa? Hukum media cetak apa? Baru kita istirahat untuk UTS. Setelah itu kita lanjutkan lagi hukum media elektronik, hukum telematika, dan media siber. Ini yang paling penting. Nanti saya harapkan perkuliahan Fakultas atau Prodi Hukum di Muhammadiyah Sidoarjo ini menjadi unggulan untuk media persnya nanti. Kita akan kerjasama dengan Dewan Pers, dengan PWI, dengan Dewan Komisi Penyiaran. Kita akan
kita harus punya lebih nilai mahasiswa. Nanti Fakultas Hukum ini gabung sama Prodi Hukum sama FISIP yang komunikasi, kita matangkan bagaimana hukum media ini bisa kita dalami secara luas menjadi kawah candra di mukanya media pers itu di UNMU Muhammadiyah Sidoarjo. Lalu mekanisme penyelenggaraan pemerintahan, hukum telematika manajemen, hukum media pers, kebebasan pers, hukum acara media, hukum penyiaran, pengaruh politik dan kekuasaan bagi perkembangan fundamental media massa. Nanti kita akan dalami, kita diskusikan bagaimana peran media dengan peran politik dalam perkembangan Indonesia mulai lahir sampai hari ini. Bagaimana hubungannya, renggang rapat atau bagaimana kontribusi keduanya dalam pembangunan yang utama pada asasi manusia. Sementara seperti itu yang kami sampaikan. Nah, jangan khawatir, 4 buku nanti ini tidak usah beli, nanti akan saya bagikan secara cuma-cuma, nanti koordinasi dengan program hukum. Nanti kita di fakultas ya, saya sampaikan di sana. Nanti data mahasiswanya, tiap mahasiswa saya insya Allah saya berikan 4 buku ini, kalau saya beli lagi. Silakan kalau mau untuk menambah wawasan, untuk membandingkan dan sebagainya boleh, untuk membeli buku di luar yang seperti ini untuk bahan diskusi kita. Ada kurangnya mohon maaf. Insya Allah kita ketemu lagi di di session berikutnya. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.